Selamat pagi saudara, kembali kita akan ada di dalam sapaan pagi. Kita akan mendengarkan Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti, saya akan bersama-sama menghantarkan saudara mendengarkan sapaannya itu. Tetapi mari teduhkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan dalam kehidupan ini, penyertaan-Mu senantiasa ada. Dan kami mau mendengarkan Engkau menyapa kami sebagai tanda penyertaan itu. Kami berserah hanya di dalam Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membuka bagian dari surat Rasul Paulus. Mari kita buka dalam Efesus pada pasalnya yang kedua di ayat 11 dan 12. Efesus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Kita akan mencoba untuk merefleksikan bagian dari surat Paulus dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 12 tadi tentang kehidupan di dalam kasih. Saudara, bicara soal kasih, semestinya bagi hidup kita, orang yang percaya kepada pengajarannya sudah bukan hal yang asing. Kasih itu sebuah kemestian. Dan kasih itu menjadi fondasi yang kuat bagi laku kehidupan. Dan hal yang diingatkan bagi kita dalam surat Paulus ini adalah bahwa kasih itu ternyata mampu mempersatukan, melahirkan sebuah kehidupan dalam perjumpaan di tengah begitu banyak perbedaan atau keberagaman. Dan di dalamnya ternyata muatannya adalah dialog yang terhidupi. Keterbukaan itu melahirkan dialog atau percakapan. Dan dialog itu berarti bukan hanya satu orang saja, tapi ada beberapa orang, lebih dari satu orang. Dan dalam perjumpaan dialog itu kemudian muncul sesuatu yang saling mengingatkan, mengembangkan, menguatkan. Karena selalu ada sesuatu yang diperbincangkan. Lalu melahirkan kreativitas yang tanpa batas. Di sana kemudian melahirkan pengharapan. Ini juga yang terasa dalam komunitas hidup kita bergereja. Ketika awal-awal di 1-2 hari sampai 1 minggu pertama rasanya jenuh mau ngapain ya. Tapi memasuki 2 bulan ini teman-teman mampu mengatakan hal yang berbeda dinikmati dan menjadi hal yang kemudian membangun kebiasaan kehidupan yang baru. Yang sudah jalani dan nikmati. Dan itu lahir dalam perjumpaannya. Perjumpaannya dalam dialog melalui WA di grup, di kelompok-kelompok. Kemudian membangun jejaring bersama. Muncullah kelompok yang ada di gereja kita, di GKJ Pakem secara khusus. Wadah pengembangan ekonomi jemaat. Saling bertolong-tolongan di situ, saling bertukar ide kreativitas, saling membangun jejaring untuk mengingatkan satu dengan yang lain sesuatu yang bisa dilakukan. Dan itu ternyata sesuatu yang indah untuk kehidupan kita. Kita bisa saling menguatkan. Kita tidak terpuruk dan kehilangan harapan.
kita tetap terus mampu menjalani hari-hari kita dengan semangat bahwa Tuhan menyertai kita siapapun kita. Karena selalu saya katakan, tidak hanya komunitas hidup kita di gereja, tapi ternyata teman-teman di tengah-tengah hidup masyarakat juga saling bergabung di dalamnya, saling mengingatkan, saling mengikuti apa hal baik yang bisa dikembangkan. Ada banyak contoh dan kita terus dikuatkan untuk itu. Terus semangat ya, bangunlah kasih itu dalam relasi keberagaman tanpa batas. Semangati hidupmu dimanapun kamu ada dan ditempatkan oleh Tuhan. Itulah kehidupanmu dalam keluarga, komunitasmu yang menghidupi dan menghangatkan. COVID-19 ternyata bukan hanya duka yang dirasa, tapi sukacita dan pengharapan. Karena di balik duka itu, kasih Tuhan dan pengharapannya nyata. Dia menemani hari-hari kita. Dia membangkitkan semangat yang penuh dengan pengharapan. Karena kita mampu terus menjalaninya dengan kasih setianya. Tuhan menguatkan saya dan saudara. Amin. Mari kita akan mengakhiri sapaan Tuhan ini. Kita akan naikkan doa kita. Dan selalu saya mengingatkan kita masuk di dalam doa di malam hari. Membawa setiap pergumulan yang sudah disampaikan lewat kelompok PA, lewat grup WA. Dan kita akan sampaikan itu selalu dalam doa malam kita. Dan kini mari kita akhiri dalam doa menutup sapa pagi, teduhkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami mendengar Engkau terus menemani kami, berbicara dalam hidup kami melalui firman-Mu yang menguatkan, yang membawa pengharapan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, kami hidup bersama dalam cinta kasih. Dan Engkau menghendaki agar kami selalu terbuka mendialogkan hidup kami. Karena di dalamnya ada perjumpaan yang menguatkan. Kami serahkan jemaat-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Kami serahkan kehidupan kami jemaat Tuhan di GKJ Pakem. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan hidupnya. Terus sukacita-Mu dirasakan. Dan kami terus membawa kehidupan setiap saudara-saudara kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam karya kehidupan yang tidak bisa ditinggalkan secara khusus. Para medis, teman-teman kami yang ada di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang membawa mereka pada situasi yang meletihkan, bukan hanya secara fisik tetapi spirit dan mental. Tuhan, Engkau menguatkan melalui kami juga yang saling bertolong-tolongan untuk memberikan semangat. Kami berserah padamu Tuhan, karena kami percaya Engkau menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dalam doa ini. Amin. Saudaraku, demikianlah sapaan Tuhan di pagi ini bersama saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem di lereng Gunung Merapi ini. Tetap kita rasakan sapaan dan kehangatan cinta kasih Tuhan. Tuhan terus menyertai hidup kita.